Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya Febri Samsabila Khairunisa, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan berdiskusi tentang isu pencemaran air laut bersama mahasiswa farmasi. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas kuliah Perspektif Global oleh dosen pembimbing Bapak Ari Suryawan, Magister Pendidikan. Selamat menonton teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman. Kali ini kita akan berdiskusi tentang isu pencemaran air laut. Di sini saya ditemani oleh mahasiswa farmasi, yaitu Mbak Salma dan Mbak Widya. Mungkin Mbak Salma sama Mbak Widya bisa perkenalan diri dulu. Silahkan. Menyebutkan apa saja, Mi? Nama, kemudian prodinya. Itu aja. Oke. Ya, bismillah. Perkenalkan, nama saya Salwa Sahia Putri. Saya dari prodi S1 Farmasi Universitas Muhammadiyah Magelang. Halo, kenalin nama saya Widya Lestari dari prodi S1 Farmasi Universitas Muhammadiyah Magelang. Oke, terima kasih. Nah, ini saya rasanya senang sekali bisa berdiskusi dengan mahasiswa yang berbeda prodi bersama Mbak Salwa dan Mbak Widya. Nah, oke. Untuk kali ini kita akan berbicara tentang isu pencemaran air laut. Nah, mungkin saya akan membuka diskusinya dengan beberapa isu pencemaran air laut yang sudah terjadi. Yaitu yang pertama itu dari KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu mengungkapkan bahwa laut Indonesia itu tercemar 20 juta ton sampah per tahunnya, dan sampah itu memicu rusaknya ekosistem sehingga populasi ikan di Laut Jawa itu menipis. Nah, jika diakumulasikan sampah-sampah yang dihasilkan oleh bumi itu jumlahnya itu sejumlah 50 juta ton sampah per tahunnya. Iya. Kemudian 20 juta ton sampah itu dia itu bermuara ke lautan, yang mana 20 juta ton sampah itu terdiri dari 16 juta ton sampah berasal dari aktivitas darat, kemudian 4 juta ton sampah itu berasal dari aktivitas laut. Ya, kemudian jika sampah-sampah tersebut ada di lautan, itu kan bisa memicu ekosistemnya yang ada di laut itu rusak ya, sehingga jika ekosistem itu rusak, maka populasi yang ada di laut itu akan terganggu juga, sehingga akan berdampak pada nelayan yang mencari pencaharian di daerah laut, begitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu isunya aspal kapal bocor di Nias Utara meluas hingga 70 km. Kemudian nelayan tidak bisa melaut. Nah, dari isu ini, dari masalah ini menimbulkan beberapa masalah, yaitu aktivitas snorkeling yang ada di Nias itu menjadi terganggu. Kemudian hewan laut yang di Nias itu juga mati. Kemudian aktivitas nelayan juga terganggu sehingga sumber daya ikan itu menurun. Nah, kemudian yang ketiga yaitu berita atau isunya, yaitu ribuan spesies laut itu menderita akibat plastik yang ditimbulkan dari manusia. Mikroplastik. Iya, plastik, terutama mikroplastik. Iya, betul. Nah, itu dikeluarkan oleh WWF. Nah, itu dari ribuan spesies itu 88% spesies laut itu telah terdampak, mulai dari plankton yang kecil hingga makhluk-makhluk yang besar seperti mamalia paus. Nah, kemudian sebagiannya itu adalah jenis yang dikonsumsi manusia, sehingga jika hewan-hewan yang terkena mikroplastik yang terdampak polutan itu jika dikonsumsi manusia kan dapat berdampak juga ke kesehatan manusia, yang mana mikroplastik itu jika ada di tubuh manusia kan juga berdampak kepada kesehatannya kita. Nah, itu adalah beberapa isu pencemaran air laut yang sudah saya rangkum. Kemudian dari beberapa isu tersebut dapat kita simpulkan bahwa pencemaran air laut itu merupakan sesuatu kondisi di mana adanya suatu zat
yang berada di laut yang itu dapat menimbulkan ekosistem di laut itu rusak sehingga ekosistem laut itu tidak bisa berjalan semestinya. Yang aslinya itu ekosistemnya baik, bagus, rantai makanannya bagus dan ekosistemnya bagus. Nah, kemudian dengan adanya sampah-sampah tersebut dapat menimbulkan ekosistem itu rusak sehingga rantai-rantai makanan juga terdampak. Nah, kemudian untuk sumber dan penyebabnya tadi setelah kita tarik kesimpulan dari isu-isu tersebut itu disebabkan dari yang pertama sampah plastik, yang mana sampah plastik itu memang salah satu sumber utama sampah plastik. Nah, kemudian yang kedua adalah limbah industri, kemudian yang selanjutnya adalah limbah rumah tangga dan deterjen, kemudian ada tumpahan minyak, kemudian yang terakhir adalah limbah pertanian yang mana ada pestisida dan pupuk. Nah, kemudian pupuk pertanian itu juga ada yang memicu eutrofikasi, yaitu kondisi di mana terjadinya kelebihan nutrisi yang menyebabkan berkembangnya alga berbahaya. Nah, kemudian dengan adanya alga berbahaya itu dapat memicu ledakan yang bisa mengurangi oksigen di dalam laut itu sendiri. Begitu. Nah, kemudian untuk dampak pencemaran dari pencemaran air laut itu, yang pertama itu dampaknya itu kepada lingkungan. Yang pertama kan kepada lingkungan, yang mana itu dapat menyebabkan ekosistem yang di laut itu rusak, rantai makanannya juga mengalami penurunan, kemudian habitatnya juga mengalami penurunan atau mengalami perusakan. Nah, setelah itu dampak yang kedua adalah dampak sosial atau ke dampak sosial ekonomi, yang mana nelayan itu kehilangan ikan dan pendapatannya. Selanjutnya pariwisata yang di pantai itu merosot seperti yang tadi di dalam isu aspal bocor itu. Nah, itu kan aktivitas snorkeling itu menjadi tidak bisa diteruskan lagi atau berhenti. Nah, setelah itu biaya pembersihan dan penanganannya sangat besar. Dengan adanya pencemaran tadi, itu kan membuat negara itu memiliki inisiatif untuk menangani permasalahan tersebut. Nah, tapi permasalahan tersebut kan mesti kan juga memerlukan beberapa dana yang lumayan lah, seperti itu. Nah, kemudian dampak yang ketiga itu berdampak kepada kesehatan, apalagi ini kesehatan kepada manusia ya, sebagaimana kita kan juga mengkonsumsi makanan-makanan dari hasil laut ya. Begitu. Nah, kemudian dari isu tadi, isu pencemaran air laut, nah isu ini menjadi isu global yang mana sebenarnya isu global ini bukan bukan dilihat dari dampaknya, tetapi karena laut itu kan juga dia itu sebenarnya jarak atau batas antar negaranya itu kan juga tidak terlalu ini ya. Tidak diketahui. Iya, tidak diketahui. Makanya ini menjadi suatu isu global. Nah, jika di suatu negara itu membuang sampah ke lautan, itu kan dapat menyebabkan sampah itu juga terbawa arus sehingga bermuara ke negara yang lainnya. Maka dari itu ini disebut sebagai isu global. Kemudian selanjutnya dari PBB juga itu di program SDGs itu kan juga memasukkan bahwa laut itu harus dijaga dari pencemaran air laut, yang mana di SDGs itu memasukkan laut itu sebagai goals yang ke-14 atau life below water, yaitu seluruh negara itu wajib bekerja sama untuk menjaga bersama-sama. Begitu. Mungkin ini untuk opening diskusinya ya, untuk openingnya. Nah, kemudian kita mulai diskusinya. Nah, mengingat tadi tentang isu pencemaran air laut, kira-kira sebenarnya apa sih yang terbesit di pikiran kita kalau ada isu pencemaran tentang air laut itu? Mungkin dari Mbak Sawa dan Mbak Lydia. Mau mengenali mana dulu? Aku. Oke, Mbak Febri. Kalau menurut dari aku, pencemaran air laut itu ibaratkan masuknya zat asing gitu, entah itu limbah padat, cair maupun limbah-limbah lainnya, yang itu zat
termasuk zat berbahaya yang dia tuh masuk ke laut dan itu akan mengganggu ekosistem yang di dalamnya. Ya, pokoknya pencemaran itu adalah ya kondisi gawat daruratnya laut. Jadi butuh nih strategi atau solusi buat cara kita tuh bisa menangani itu dan agar kehidupan ekosistem yang di dalamnya itu bisa terselamatkan dan kita bisa masih merasakan manfaatnya laut. Dan apalagi kalau di Indonesia laut itu kan 2/3 bagiannya kan, jadi laut itu sangat penting sekali di Indonesia. Jadi untuk pencemaran laut ini sebuah isu yang sangat penting ini untuk kita bahas. Iya, betul-betul. Isu soalnya kan apa namanya, yang namanya laut itu kan juga memegang peran penting juga ya. Buat kita juga, buat kita sebagai manusia juga. Laut itu kan juga apa namanya, di situ tuh juga ada proses terjadinya hujan juga. Nah, yang berarti di laut itu juga ada apa namanya, ada mengontrol siklus-siklus yang ada di bumi juga, seperti itu. Mungkin kalau dari Mbak Widya Izin menambahkan ya Mbak, terkait apa sih yang saya pikirkan tentang pencemaran air laut seperti yang disampaikan oleh Mbak Salwa sama Mbak Febri. Itu kan ketika air laut tercemar oleh zat asing, otomatis hewan-hewan laut seperti ikan, terumbu karang itu kan bakal menjadi rusak juga. Ikan-ikan yang di laut jika tercemar bakal mati secara mengapung, bahkan rumput laut yang tercemar itu akan tergerus bahkan mati. Sehingga padahal yang seperti kita tahu, air laut itu menyumbang oksigen yang tinggi banget untuk seluruh dunia dan juga untuk menghasilkan air hujan. Namun ketika air itu tercemar, maka hujan yang dihasilkan juga akan berdampak langsung kepada manusia itu sendiri. Kan terkadang orang-orang itu kayak menampung air hujan untuk dikonsumsi sebagai air minum atau untuk dimasak. Padahal yang seperti kita tahu bahwa air laut kita itu sudah tercemar dan itu sangat menjadi isu global yang harus kita waspadai dan adanya tindak lanjut oleh pemerintah untuk menangani isu global tersebut. ya, baik, Masya Allah. Mau menambahkan juga kalau di lingkup farmasi itu ekosistem yang ada di laut itu salah satunya kan rumput laut ya. Nah, rumput laut itu juga bagian dasar penting di farmasi. Kenapa? Karena cangkang obat kita itu ibarat ya, memang ada beberapa cangkang laut yang dari bahan gelatin dan lain-lain, tapi lebih banyak itu dari rumput laut. Itu bahan dasarnya. Dominan itu rumput laut. Nah, kalau misalkan ada pencemaran laut di sini terus mempengaruhi kualitas dari rumput laut itu, pastinya juga akan mempengaruhi apa yang diolah di cangkang kapsul itu, dan itu salah satu dampak di bidang farmasinya gitu sih. Dan nggak cuma di bidang farmasi, kayak dari lingkup-lingkup kecil aja, misalkan mikroplastik nih, sampah-sampah plastik ada di lautan, sedangkan ikan-ikan yang ya tiap hari misalkan, ya bukan tiap hari, atau yang bisa jadi yang seringnya konsumsi masyarakat itu juga kan pastinya tercemar mikroplastik. Nah, dari makanan yang kita makan misalkan mengandung mikroplastik, berarti tubuh kita ada mikroplastik. Nah, itu ya dari tubuh kita ini apa ya, bisa kalau menumpuk, semakin menumpuk juga pastinya akan mempengaruhi kesehatan gitu sih. Jadi bahkan saya itu pernah baca di suatu penelitian bahwa ditemukan itu mikroplastik di dalam darah manusia. Seperti itu. Itu kan juga sebabnya kan dikarenakan tadi karena pencemaran air laut itu ya. Jadi emang apa namanya, alam itu sebenarnya itu kita yang butuh, bukan alam yang membutuhkan kita. Betul sekali. Manusia itu nggak bisa hidup tanpa bantuan alam. Iya, betul. Tapi alam bisa hidup tanpa kita. Dan kerusakan alam yang terjadi karena ulah manusia yang di dalamnya. Iya. Kalau yang tentang isu itu sepertinya itu lebih mendalam lagi ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sebenarnya kan kalau pencemaran air laut itu kan sebenarnya laut itu kan nggak di sekitar kita ya. Jadi
apa namanya, sebenarnya kita memandang pencemaran air laut ini tuh suatu isu yang jauh dari kita apa sebenarnya yang dekat dari kita? Oke, langsung aja ya aku jawab. Dari pertanyaannya Mbak Febri bagus banget. Tapi kalau menurut sisi pandang aku itu isu yang dekat dengan kita. Karena apa? Alasannya pencemaran itu juga kan disebabkan ulah manusia. Pasti itu juga tidak terlepas dari aktivitas kita sehari-hari. Misalkan dari aktivitas kita yang menyumbangkan sampah gitu, entah sampah plastik atau sampah misalkan dari bahan kimia dan lain-lain. Kita awal mula tuh ya udah buang sampah gitu, buang sampah, tapi kita nggak nyadar sampah itu tuh nanti di TPA atau tempat pembuangan akhirnya tuh bakal diolah, didaur ulang, atau bahkan ada yang nggak sengaja gitu terbuang di sungai. Nah, sungai itu nanti kan terusannya kan laut kan. Jadi pokoknya sampah-sampah yang misalkan ke sungai, ke tanah dan lain-lain, karena alam itu kan memang menyatu ya. Ya, Masya Allah itu sungguh itu ciptaan Allah yang luar biasa ya, jadi saling berkesinambungan. Nah, kalau tanah tercemar, sungai juga banyak sampah tercemar dan lain-lain, nanti muaranya tuh jadi satu, itu ujung-ujungnya nanti di laut. Nah, di laut itu karena sudah tercemar, itu kan pasti mempengaruhi dari yang ekosistem di dalamnya. Ada rumput laut yang tadi aku jelaskan, dari ikan, belum dari hewan-hewan laut lainnya yang secara nggak sadar kita konsumsi, dan itu ya permasalahan yang sangat dekat dengan kita. Kalau kita konsumsi makanan sumber daya yang jadi ibarat olahan kita sehari-hari, entah itu juga air dan lain-lain, itu pastinya juga kan sangat dekat kan isunya dengan kita, mempengaruhi kualitas hidup kita, kesehatan kita dan lain-lain. Jadi ya menurutku itu permasalahan yang dekat dengan kita. Baik Mbak Salma. Mungkin dari Mbak Vidya? Menambahkan ya Mbak, kalau isu tentang permasalahan pencemaran air laut ini sangat dekat sih Mbak permasalahannya. Karena tanpa kita sadari, kita tuh setiap hari mengonsumsi garam. Sementara garam itu diproduksi oleh air laut. Tanpa kita sadari, zat-zat yang asing yang ada di dalam air laut itu perlahan-lahan kita konsumsi. Kita nggak tahu nih apakah di air laut itu ada mikroplastiknya. Tanpa sadar, dari tumpukan-tumpukan yang sudah kita konsumsi itu akan menjadi penyakit di dalam tubuh kita sendiri. Belum lagi kita mengonsumsi ikan dan lain sebagainya. Bahkan kalau di farmasi ini juga ada pembuatan minyak ikan. Minyak ikan kan diproduksi oleh langsung ikan. Jadi biasanya kan anak kecil, apalagi terutama anak SD. Terutama anak SD kan biasanya ibunya itu kan memberi anaknya itu berupa minyak ikan kan, untuk meningkatkan nafsu makan, untuk menambah tinggi badan dan lain sebagainya. Tapi tanpa orang tua sadari bahwa makanan yang dikonsumsi anaknya itu tuh bisa mempengaruhi tumbuh kembang anaknya itu sendiri. Jadi isu permasalahan pencemaran plastik itu isu pencemaran air laut itu sebenarnya sangat dekat sama kita sih Mbak. Apalagi saya kalau di Kalimantan itu dekat banget sama laut dengan pantai gitu. Dan ya benar kalau misalnya yang seperti Mbak Febri sampaikan, kalau misalnya ada banyak tumpukan pencemaran berupa plastik itu di laut dan lain sebagainya, itu tuh sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi yang ada di daerah tersebut. Jadinya isu ini tuh emang benar-benar harus diupayakan itu bisa teratasi. Wah, betul, testimoni dari orang yang rumahnya dekat laut juga ya. Dan juga dulu aku kecil juga rumah yang di Kroya di Cilacap itu juga dekat sama laut. Dan ya jujur dari aku juga merasakan hal sama. Jadi
gini, ada cerita yang mana kan udang itu dari laut, tapi nggak tahu karena dulu aku masih kecil ya. Nah, pokoknya intinya tuh udang itu tuh sedikit tercemar gitu. Nah, ya bukan sedikit tercemar, emang tercemar dan dikonsumsi sama masyarakatnya. Nah, waktu itu ada penelitian yang dari puskesmas. Nah, itu tuh karena udang itu tercemar yang dari laut terus dikonsumsi sama masyarakat, berakibat masyarakat itu ada penyakit. Penyakit yang disebabkan dari pencemarannya Iya, itu ya. betul. Terus makanya waktu itu berbondong-bondong tuh banyak yang ke puskesmas gitu. Tapi lupa ya waktu itu sakitnya sakit apa karena aku masih kecil. Iya, paham. Oh, Masya Allah. Tapi kalau misalnya, kalau dari saya sendiri ya, ini kan kalau misalnya saya kan bukan orang yang dari pesisir pantai, tapi emang asli orang yang dari tengah-tengah daratan gitu deh. Nah kayak gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya bicarain tentang isu pencemaran air laut tuh kayak, soalnya kan laut kan nggak ada di sekitar kita ya, jadi itu kayak rasanya tuh jauh, tapi sebenarnya efeknya tuh juga dekat sama kita. Kena Kayak juga. gitu. Misalkan nih, walaupun kita bukan dari, misalkan katakanlah dari daerah pegunungan. Nah, tapi daerah pegunungan kan nggak memungkinkan dia tuh dapat ikan dari Iya, laut dari kan. laut, Nah, iya, betul. kalau misalkan ikan atau ya cumi atau ya apapun sumber daya yang dari laut itu juga tercemar, terus kita ikut konsumsi juga kan dampaknya kena lagi ke kita. Iya. Tadi contoh waktu pas garam, terus yang air hujan dan lain juga kan kena dampaknya ke kita. Karena Apalagi kalau yang ini ya, apa namanya, yang minyak ikan. Orang-orang kan mesti kan pikirannya kalau minyak ikan tuh itu kan bagus ya. Iya. Tapi ternyata ya, Ya, tanpa kita nggak- sadari ya, Mbak. Iya, Kadang tuh tanpa emang sadari. pencemaran air laut tuh yang Mbak sampaikan, bahkan yang di gunung itu juga bakal kena dampaknya. Jadi dampaknya itu bukan hanya masyarakat pesisir, Iya, bukan iya. hanya nelayan, tapi keseluruhan masyarakat Iya, kota juga. Iya, betul. Tapi sebenarnya apa namanya, kayak tampak jauh tapi sebenarnya dekat sama kita. permasalahan itu sangat dekat dengan kita tanpa kita sadari. Oke. Kemudian sebenarnya kenapa sih masalah sepele seperti plastik yang kita pakai sehari-hari itu tuh bisa menjadi isu global? Iya nggak? Sebenarnya apa namanya, kayak sampah plastik yang sekali pakai. Nah kita kan sebagai mahasiswa mesti kan apa namanya, yang mana kita tuh kalau misalnya kayak beli makanan dan lain-lain itu kan mesti kan juga pakainya kan plastik kan. Tapi kalau dari pandangan saya di apa namanya, di lingkungan saya, nah itu tuh sebenarnya orang-orang tuh nggak terlalu melek gitu loh sebenarnya. Kalau misalnya sampah yang sekali pakai itu sebenarnya juga berdampak besar gitu loh. Nah itu bisa menjadi isu global yang mana itu kan bermuaranya kan sampah itu kan bisa ke lautan kalau misalnya nggak diproduksi secara benar kayak gitu. Mungkin kalau dari Mbak Widya sama Mbak Salwa, Mau dari Mbak Widya dulu atau dari aku? Bebas. Mbak Widya dulu nggak apa-apa. Kalau menurut saya ya Mbak, kita sebagai mahasiswa itu tanpa sadar itu selalu membeli cemilan, entah itu es ataupun makanan, tapi para pedagang itu menjualnya dengan plastik sekali pakai. Dan mahasiswa tuh ada yang sadar bahwa emang plastik itu harus dibuang ke tempat sampah, tapi ada juga yang nggak sadar ngebuang sembarangan sampai plastik itu bertumpuk-tumpuk, tapi tanpa kita sadari entah itu mengalir melalui sungai karena mungkin daerah sini jauh dari laut ya, mungkin bisa jadi dari sampah yang kita anggap sekali pakai dan bisa terurai dengan alam, padahal sampah plastik itu butuh ribuan tahun Iya, untuk terurai dari alam. Mungkin tanpa sadari dari sampah yang kita buang secara sembarangan ini itu mungkin mengalir melalui sungai, seperti yang disampaikan Mbak Salwa, mengalir melalui sungai, muara dan berakhirlah juga ke laut. Yang tanpa kita sadari bahwa sampah sekali pakai itu juga berdampak kepada makhluk hidup yang ada di ekosistem itu, sehingga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Jadi kita tuh sebagai mahasiswa tuh yang harusnya berpendidikan tinggi, betul. tapi tuh kadang tuh tanpa sadar gitu loh Mbak, membuang sampah, membuang limbah, bahkan limbah-limbah, entah itu yang seperti Mbak Febri sampaikan, limbah
industri, limbah pertanian, limbah kimia itu yang paling berbahaya. Itu yang akan mengaruh juga ke pencemaran laut dan akan mempengaruhi mikroorganisme yang ada di laut. Waktu itu juga pernah baca di mana gitu ya Mbak, kalau misalnya ada sebuah industri yang membuang sampah limbahnya itu secara langsung, sehingga apa ya, pertumbuhan makhluk hidup yang ada di dalamnya itu nggak optimal, dan juga adanya perubahan bentuk tubuh di makhluk hidup yang ada di laut itu tersebut. Dan itu kan kalau misalnya sampai dikonsumsi manusia itu kan berbahaya banget ya, karena dapat bahkan itu juga dapat mengganggu tumbuh kembang si hewan ini tersebut, mengalami mutasi, Iya, mengalami mutasi mutasi genetik. Nah itu berbahaya. bahaya banget sih. Berpengaruh sama genetiknya itu ya. Izin menambahkan ya, sebagai ibarat kita sebagai individu, ya emang yang Mbak Febri, Mbak Widya sampaikan benar gitu. Tapi memang itu semua tuh kita tuh tidak terlepas dari sistem yang ada di masyarakat gitu loh. Karena sistem terus aturan, kebijakan dan lain-lain tuh belum menegaskannya secara tegas. Aturannya tuh kita misalkan nih, tiap individu kan nggak bisa disamaratakan kan. Ada yang memang dia tuh apa ya, punya kesadaran tinggi untuk sampah, tapi ada juga yang memang semena-mena gitu ya, buang sampah sembarangan dan lain-lain. Tapi kita tuh sebagai individu yang ada di masyarakat itu terbentuk dari sebuah sistem kebijakan, sistem peraturan. Nah, yang mana kebijakan itu tuh masih kendor, belum efektif, dan itu yang menyebabkan kita sebagai individu yang ya entah punya kesadaran yang tinggi ataupun yang enggak, itu kita masih tetap ibarat menyumbang sih sampah itu atau limbah itu ke pencemaran laut. Ya, jadi tuh ya dari lingkup terkecil kita, tapi juga dipengaruhi sistemnya yang ada di lingkungan kita. Ya ibaratnya seperti yang apa namanya, yang mengatur itu tuh belum tegas, tapi kita pengennya seperti ini. Kan jadinya kan juga nggak jalan sesuai apa yang seharusnya gitu ya. Iya, gitu. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Nah, kalau laut itu kan memang nggak punya batas negara ya. Kemudian kira-kira dari pencemaran laut tadi, siapa sih yang sebenarnya yang paling dirugikan? Kalau menurut Mbak Salma sama Mbak Widya? Menurut saya ya Mbak, yang paling dirugikan itu adalah makhluk laut dan masyarakatnya itu sendiri. Karena ya, pertama apalagi nelayan Mbak, itu kan mata pencarian mereka itu kan berasal dari lautan itu tersebut. Jadi ketika nelayan itu mengambil hasil laut yang ada di laut itu, tapi malah tercemar, maka yang dirugikan itu bukan cuma pemerintah aja Mbak, tapi seluruh masyarakat, seluruh makhluk laut yang ada di situ juga sama-sama terdampak itu Mbak. Jadi yang terugikan itu bukan hanya negaranya itu sendiri, tapi seluruh yang ada di dalam ekosistem itu, baik entah itu tumbuhannya juga bakalan pasti terdampak, hewannya dan juga nelayan. Jadinya iya, kita semua kan ya masuk ke satu ekosistem itu kan ya Mbak. Jadi ya entah dari isi dalam ekosistem lautnya sendiri maupun kita sebagai individu masyarakat itu sendiri yang memang kita kan memanfaatkan sumber daya juga. Adanya sumber daya itu juga kan untuk manusia olah gitu kan. Tapi kalau dengan adanya pencemaran laut itu ya kita jadi terkendala untuk memanfaatkan sumber daya itu, dan itu juga akan kalau secara gentingnya nih itu berpengaruh kan ke kesehatan kita, yang mana kalau kesehatan kita terganggu juga kualitas hidup manusia itu sendiri kan pastinya nggak balance, juga pastinya akan ya terganggu ke depannya gitu. Kalau menurut saya sendiri ya, sebenarnya yang paling terugikan tuh menurut saya tuh orang-orang yang ada di sekitar lautnya. Soalnya kan memang itu kan sebabnya kan dari sampah kan. Sampah itu kan berasal dari ya kita semua yang ada di daerah pegunungan dan lain-lain, perkotaan dan lain-lain. Tapi kalau
dibuangnya itu di sekitar laut, nanti kan juga sampahnya itu kan mesti kan bermuaranya kan ke pesisir-pesisir pantai dan lain-lain. Nah itu kan seperti yang tadi Mbak Salwa sampaikan ya, kayak yang isu yang tadi, yang udang itu ya. Jadi mereka lebih terdampak banget lah, apa namanya? Persenannya Iya. paling dominan. Betul banget. Kayak gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian ya seperti yang tadi ya, kan kita kan sering itu kan diminta untuk mengubah kebiasaan, tapi kadang industri besar itu tetap memproduksi plastik dan membuang limbah dan lain-lain. Nah, bagaimana sih pandangannya kita? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Salwa atau Mbak Mutia. Oke, kalau dari pandangan aku yaitu industri memproduksi plastik besar-besaran gitu tanpa arah, tanpa batasan ya karena memang nggak ada kebijakan yang terikat. Kalau misalkan ada sistem yang mengatur kebijakan yang ketat gitu untuk perusahaan atau untuk industri itu, misalkan ada batas normalnya, jadi kan itu bisa kita kontrol dari hulunya dulu gitu loh. Ya, baru ke hilir. Jadi hulunya dulu ditetapkan, terus habis itu kan udah ada batasan-batasan dan lain-lain, baru kita gaitkan ke hilirnya, ke masyarakat yang masih menggunakan ya misalkan plastik atau intinya tuh hilirnya tuh kita kaitkan, misalkan yang awalnya tuh kebiasaan kita pakai sampah plastik, nah sekarang kan udah teknologi udah semakin maju ya, jadi ada inovasi yang mana plastik yang awalnya itu sekali pakainya itu susah terurai, jadi bisa dengan inovasi yang plastik yang mudah terurai. Terus selain itu misalkan dari yang bahan kimia gitu, aktivitas bahan kimia ya tegakkan aturan di mana bahan kimia itu nggak boleh dibuang sembarangan. Kalau dari farmasi sendiri itu ada Dagusibu, jadi aturan di mana kita tuh harus ya setelah menggunakan dan lain-lain tuh harus membuangnya dengan tepat gitu. Jadi potensi untuk misalkan tercemar ke sungai dan lain-lain itu bisa diminimalkan. Itu hilir yang dari kesehatan. Terus juga bisa dari macam-macam kebijakan lainnya yang itu tuh harapannya inginnya tuh ya udah hilirnya tuh oke, hulunya kita benahi, hilirnya juga kita benahi. Ya dari contoh hal-hal kecil itu yang bisa aku sebutkan. Oh, baik-baik Mbak Salwa, terima kasih. Mungkin Mbak Widya. Izin menambahkan ya Pak. Kalau menurut saya terkait gimana sih perusahaan itu tetap memproduksi plastik besar-besar itu perlu banget kontribusi dari pemerintah. Jadi pemerintah ini yang seperti Mbak Salwa sampaikan harus membuat kebijakan atau regulasi yang dimana itu bisa menekan batas normalnya si perusahaan ini, si industri ini berapa sih bisa memproduksi si plastik ini sehingga tidak membuat besar-besaran sehingga masyarakat tuh mikir kayak oh iya ini plastik harganya murah, plastik mudah didapat, jadi ya udahlah sekali pakai aja langsung buang padahal tanpa sadar itu kita itu ikut menyumbang dalam pencemaran lingkungan yang ada di laut itu. Jadi emang perlunya kontribusi dari si pemerintah ini untuk mengambil tindakan untuk lebih bijak dalam membuat regulasi kepada industri besar ini. Dan juga kalau misalnya dalam hal kosmetik, kan kosmetik itu termasuk dalam ranah kesehatan karena termasuk sediaan topikal. Kalau misalnya Mbak pernah beli beberapa produk skincare secara online, itu tuh perusahaannya itu sudah melek, maksudnya dalam artian sadar gitu loh kalau penggunaan plastik seperti bubble wrap itu kan kalau misalnya ada di tanah, ada di laut itu kan susah banget terurainya kan. Kalau misalnya saya sebagai pembeli dan juga sebagai farmasi itu ketika membeli sebuah produk itu tuh saya mengamati kalau misalnya ada perusahaan skincare yang ada di Indonesia itu ketika mengirim barang itu tidak menggunakan bubble wrap tapi menggunakan
itu bungkus yang dari kertas, jadi lebih mudah terurai, kayak seperti sarang lebah itu. Oh ya ya, paham paham. Jadi selain produknya itu aman, tapi juga mudah teruraikan oleh lingkungan. Jadi nggak yang terlalu susah diuraikan gitu sih Mbak. Jadi emang tergantung juga individu kesadarannya itu, perusahaan itu untuk apakah untuk menggunakan plastik atau bisa menggunakan sistem yang lain begitu sih Mbak. Berarti dari situ kan sistem atau kebijakan emang penting banget ya. Terus kalau bisa nih mungkin kayak ini solusi dan kayak tawaran gitu ya, yang bisa pemerintah guide gitu. Ya udah netapin aja kebijakan standar sampah plastik yang itu tuh mudah terurai di lingkungan. Jadi ya walaupun memang untuk memproduksi itu bahan produksinya lebih besar, tapi kalau misalkan pemerintah tuh mampu mengcover, terus mampu menetapkan kebijakan-kebijakan lain, misalkan di industri kosmetik, di industri makanan, minuman dan lain-lain yang itu bungkusnya bisa ramah lingkungan, biodegradable, itu kan jadi dari masyarakatnya juga ikut melaksanakan kebijakan itu, kita semua jadi bisa lebih aman gitu. Berarti intinya di sini tuh dari ininya ya, dari pemerintahannya. Pemerintahannya sebenarnya memberikan kendali, kemudian memberikan kebijakan seperti apa. Apakah kebijakannya itu harus yang ramah lingkungan atau yang kendor terhadap ramah lingkungan, seperti itu ya. Nah sebenarnya sama aja kan, kalau misalnya kita itu sebagai individu, kalau misalnya kita mengurangi tapi yang atas masih jor-joran sampah-sampah kayak gitu ya Perlunya ada kerjasama. iya. Tanpa kebijakan pun kita kayak masih sering terlena kan. Iya, Tapi betul dengan adanya kebijakan itu, penegasan dan contoh langsung gitu dari pemerintah itu, insya Allah sih bisa menggait keseluruhan hilir yang bisa menjadi penyebab pencemaran laut itu. Ya jadi kayak pemerintahannya tuh kayak jadi triggernya buat kita semua buat ramah lingkungan, lebih ramah lingkungan gitu ya. Gitu. Nah oke. Kemudian ini masuk ke pembahasan ini ya. Ini kan saya sebagai guru SD ya, guru SD, calon guru SD. Iya. Nah di sini saya itu sebagai calon guru sekolah dasar. Ini kan rencananya tuh saya tuh ingin menyampaikan tentang isu pencemaran air laut ini kepada anak SD. Yang mana jika anak SD itu diberi tentang edukasi pencemaran air laut itu kan harus dikemas sederhana dan semenarik mungkin ya. Tapi kalau dari saya sendiri, untuk pencemaran air laut itu bisa dimasukkan ke dalam pelajaran IPA dan IPS. Nah, kalau yang pelajaran IPA itu nanti dia itu mengedukasikan tentang dasar-dasar tentang alam. Jadi anak-anak itu tahu tentang apa sih alam itu, ekosistem itu apa dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang IPS itu saya memasukkan ini pencemaran air laut ke IPS itu karena di ilmu pengetahuan sosial itu kan berisi tentang hubungan, tentang sosial dan lingkungan juga. Jadinya tuh bisa melatih siswa itu untuk kepedulian terhadap lingkungannya tuh lebih bagus. Nah kayak gitu. Nah contohnya itu, contoh produk luarannya itu seperti kayak video edukatif tentang isu pencemaran air laut. Kemudian di pendidikan itu kan ada strategi pembelajaran ya, yang namanya itu project based learning. Jadinya tuh anak-anak itu nanti diminta untuk membuat suatu project. Nah itu projectnya itu berupa poster, yang mana di situ posternya itu berisi tentang himbauan untuk lebih ramah lingkungan dan menghindari dari pencemaran air laut. Nah seperti itu. Kemudian yang satu lagi itu adalah seperti yang infografik. Jadi siswa itu diberi edukasi tentang edukasi tentang isu pencemaran air laut itu melalui infografik yang ada gambarnya dan ada penjelasannya juga. Seperti itu. Mungkin dari Mbak Widya dan Mbak Salwa mungkin ada saran ataupun kritik atau masukan dan lain-lain sebagainya selaku mahasiswa farmasi ya. Iya. Oke, bagus banget Mbak buat strategi atau ya cara dari
pendapat Mbak Febri juga terkait calon guru SD ya. Memang sekarang kan zamannya teknologi. Iya betul. Anak-anak SD sekarang udah banyak terpapar teknologi. Jadi kayak misal nih dari konten gitu, video edukatif, terus kita galakan atau kita sosialisasikan di media sosial. Ya nggak menutup kemungkinan mereka juga udah mulai bermain media sosial. Nah itu dengan konten-konten yang edukatif seperti itu, jadi mereka tuh malah pertama mengurangi konten yang negatif, terus untuk apa yang mereka lihat, apa yang mereka dari konten interaktif itu bisa jadi contoh, karena kan anak SD itu masih ibarat masih melihat sekitarnya kan, masih melihat apa konten yang dia konsumsi di media sosial. Nah kalau konten-konten seperti itu bisa masuk di secara logikanya, secara kesadaran itu bisa kita tumbuhkan nih dari unit dasarnya manusia gitu. Ya harapannya nanti kelak dia dewasa dia udah punya kesadaran itu. Terus kalau pendapat dari saya itu selain misalkan konten-konten edukatif, poster, infografis, video konten yang menarik di media sosial, perlu juga adanya itu nggak terlepas dari sistem lingkungan yang ada di SD sekolah dasar itu, ya dari gurunya, kepala sekolahnya terutama yang memegang kebijakan di SD itu, terus kasih contoh karena manusia anak kecil kalau itu lebih nangkep apa yang mereka visual yang ada di visual mereka gitu loh. Oh dari contoh dari guru SD-nya, dari kebijakan yang ada di lingkungan sekolah SD itu, oh udah mendukung untuk kita tuh, untuk anak SD itu bisa lihat sekelilingnya itu menerapkan pola perilaku yang positif untuk ya ibarat tidak mencemari lingkungan gitu. Ya itu udah secara bawah sadarnya tertangkap tuh. Jadi perilaku positifnya itu bisa dia lakukan atau dia contoh gitu. Jadi ya betul sekali, dari berbagai macam strategi yang menyesuaikan zamannya dengan teknologi, dengan contoh di keseharian, di lingkungan sekolah dasar itu, harapannya ya ke depan dari tingkatan sekolah dasar itu kita bisa membentuk individu-individu yang dia tuh melek untuk menjaga lingkungan gitu. Baik. Berarti lebih ke dari atas tuh memberi contoh gitu ya. Oke, mungkin kalau dari Mbak Widya, Izin menambahkan ya Mbak, kalau menurut saya setuju banget sama strategi yang ingin Mbak Febri terapkan, yaitu memasukkan tentang pencemaran laut ke dalam mata pelajaran seperti IPA dan IPS, karena ketika kita ingin mengetahui dan pencemaran alam, tentu kita harus mengetahui teorinya terlebih dahulu. Kita mengetahui nih teorinya apa aja sih yang sudah dijelaskan oleh guru SD yang kita dapat di kelas, sehingga dari hasil yang kita dapatkan teori yang di kelas itu kita dapat mengaplikasikannya ke dunia nyata secara langsung. Dan seperti Mbak Salwa sampaikan, kalau misalnya anak kecil bahkan SD, kita itu harus menggunakan bahasa yang sederhana. Nggak mungkin dong kita menggunakan bahasa yang ilmiah, menggunakan bahasa asing, kan karena tingkat anak SD sama anak mahasiswa itu kan pasti dibedakan kan. Jadi kita emang sebagai calon guru, insya Allah Mbak Febri, amin. harus menggunakan yang bahasa yang mudah dimengerti, dan juga karena emang zamannya ya teknologi, jadi melibatkan juga teknologi seperti poster, infografis dan lain sebagainya. Dan yang benar kalau misalnya selain teori aja, itu juga perlu contoh nyata. Mungkin karena Magelang ini jauh ya dari laut, jauh dari pantai, mungkin sebagai guru SD kita tuh bisa mengajarkan secara nyatanya itu dengan hal yang sederhana, seperti gimana sih caranya si plastik ini terurai, seberapa waktu sih, apakah hanya butuh 1 tahun, 100 tahun, atau bahkan ribuan tahun. Dari sampah plastik itu juga bisa dijelaskan kalau misalnya sampah plastik yang kita anggap sepele, yang hanya sekali pakai, itu tuh bisa berpotensi menjadi mikroplastik yang
menyebabkan penyakit yang ada di dalam tubuh kita jika kita mengonsumsi makanan yang dihasilkan oleh dari laut tersebut. Jadinya kalau misalnya dihubungkan ya Mbak, dihubungkan dengan saya di Kalimantan, itu tuh bahkan anak TK atau anak SD-nya itu bakalan kayak ke pantai gitu Mbak, kayak outbound ke pantai. Jadi para gurunya ini bukan hanya untuk mengajarkan senang-senang kayak bermain dan lain sebagainya, tapi juga sebagai contoh nyata langsung gimana sih pencemaran yang ada di pantai, di laut itu seperti gimana sih, dan guru yang di sana itu kayak mengajarkan langsung cara memungut sampah yang baik dan benar, tempat mengumpulkan sampah, dan kan sampah kan ada anorganik, organik kayak gitu kan Mbak. Jadi kita tuh sebagai anak SD, jadi tuh bukan hanya teori aja, tapi juga contoh nyata langsung yang disampaikan oleh guru tersebut. Masya Allah. Berarti kalau misalnya, mohon maaf, kalau saya ambil kesimpulan dari Mbak Widya itu lebih ke praktek langsung ya? Praktek langsung lingkungan. Oh, Masya Allah, ini sangat kombinasi ya, Masya Allah ya. Ini dari teorinya, kemudian dari contohnya, kemudian dari praktik langsungnya. Karena kalau farmasi juga kayak gitu Mbak, sistem mekanismenya. Jadi kami diberikan teori terlebih dahulu, baru melakukan praktikum yang sesuai arahan gitu sih Mbak. Jadi setidaknya di teori itu ada gambarannya langsung begitu sih Mbak. Oh, Masya Allah. Oke. Ya ibarat ya saling berkorelasi kan, saling terhubung. Kalau misalkan kita mempraktekkan tapi tanpa tahu ilmunya juga kan ibarat zong juga. Tapi kalau misalkan tahu ilmunya tapi nggak dipraktekkan ya juga zong juga. Iya. Oke. Mungkin untuk diskusinya sampai di sini dulu. Mungkin untuk closingnya, ini kan kita sebagai mahasiswa Muhammadiyah, yang mana kita kan juga latar belakangnya kan memang orang Islam ya. Latar belakangnya orang Muslim. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang orang Muslim sendiri tentang isu pencemaran air laut. Nah, ini kan kalau misalnya ada suatu isu pencemaran itu kan harus kita lihat dari sebabnya juga. Nah, jadi sebabnya itu kan memang itu kan disebabkan oleh manusia. Yang mana sebenarnya manusia itu kan kalau di Al-Qur'an itu kan sebagai khalifah di bumi ya. Nah, makna dari khalifah itu kan dia itu yang melestarikan, merawat lingkungan yang ada di bumi. Jadi manusia itu selain memanfaatkan juga harus bisa menjaga kemudian melestarikannya dengan baik. Seperti itu. Nah, mungkin itu closingnya ya dari saya ya. Mungkin kalau dari Mbak Widya sama Mbak Salma, mungkin saya kayak kagum aja gitu loh Mbak, sebagai Mbak Febri sebagai calon PGSD sudah memikirkan gimana sih apa yang akan kusampaikan kepada anak muridku di SD nih, apa aja sih yang harus kusiapkan. Tanpa Mbak Febri sadari bahwa di jam sekarang, di menit sekarang, Mbak Febri itu sudah berusaha untuk membuat generasi anak SD itu menjadi lebih baik, lebih melek, dan berwawasan lebih tinggi terhadap pencemaran laut. Jadi Masya Allah sekali sih. saya di rumah dinding ini. Jadi emang karena pada dasarnya kalau bukan kita itu yang istilahnya memberi ilmu kepada anak SD, karena anak SD itu kan sebagai calon penerus ke depannya. Jadi kalau misalnya kita tidak memberitahu, gimana anak SD bakal menjaga kelestarian alam kalau gitu kan. Jadi emang tanggung jawab kita sebagai calon guru terutama, Masya Allah, itu emang pendidikan dasar banget untuk memberitahu tentang anak SD tentang ilmu, tentang contoh nyata yang baik, sehingga bisa diaplikasikan nyata secara langsung untuk menjaga kelestarian dan menjaga alam itu sendiri. Oh baik, terima kasih Mbak Widya. Kalau closing dari aku ini jadi apa ya? Jadi evaluasi sih. Evaluasi ya udah Masya Allah ya, nggak hanya peran dari guru di SD, dan ya ibarat kita juga sebagai perempuan yang madrasatul ula, ibarat ya guru pertama anak di rumah, dan itu yang menyadarkan, dan terutama dari diri Salwa sendiri ya, kayak oh iya penting banget ini ya. Jadi di sini tuh kita sebagai madrasah pertama yang di rumah untuk anak-anak nanti kelak gitu, kita nggak yang hanya mengandalkan lingkungan luar, tapi
alhamdulillah kalau sistem yang pendidikan di luar sekolah dasar dan lain-lain mendukung sistem belajarnya anak kita, tapi itu juga tanggung jawab kita juga yang di rumah untuk gimana caranya. Kalau dari seorang guru aja dia udah punya strategi nih, udah punya rencana plan ke depan, apa aja yang perlu diajarkan, apa aja yang menjadi isu-isu global yang perlu kita tanamkan untuk generasi. Nah, berarti dari lingkup terkecil juga, dari keluarga juga perlu kesadaran itu gitu. Jadi kalau semua elemen masyarakat itu bisa saling kerjasama, itu insya Allah isu global ini bisa kita teratasi, bisa kita tangani ya dari lingkup terdasar kita, generasi masa depan. Dengan kesadaran kita sebagai elemen-elemen masyarakatnya, yaitu yang di lingkup pertama keluarga, terus lingkup luar dari pendidikan, dari sistemnya, kebijakannya, dari masyarakat dan lain-lain gitu. Baik, terima kasih Mbak Salma. Iya. Dengan dari lingkup yang terkecil sampai ke yang terbesar gitu ya. Mungkin untuk diskusinya ini saya cukupkan sampai sini dulu ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Salma dan Mbak Widya atas waktunya, kemudian atas ilmunya juga. Ya, kita bisa berdiskusi bersama. Jadi kan wawasan kita bisa bertambah, apalagi kan kita lintas prodi ya. Saya PGSD, kemudian farmasi. Dan semoga dari diskusi ini dapat menambah manfaat untuk kita semua ya. Mungkin itu dari saya Khiriyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.